minimalnya adalah 10. Itu hadis mutawatir. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang di bawahnya itu namanya hadis ahad. Nanti hadis ahad sendiri itu dibagi, ada hadis yang masyhur, ada hadis yang aziz, dan ada hadis yang gharib. Gitu ya. Ada pembahasannya lengkap di dalam ulumul hadis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menggunakan hadis ahad sebagai landasan persoalan akidah. Ini juga menjadi persoalan di banyak kitab-kitabnya para ulama ya. Kemudian jawaban beliau begini. Al-ihtijaj bi khabaril ahad fi masailil aqidah ihtijajun sahih. Jadi menggunakan hadis ahad sebagai hujjah dalam persoalan akidah itu adalah ihtijaj yang sahih atau penggunaan hujjah yang sudah benar gitu maksudnya. Legal gitu, sudah dibenarkan. Dan tidak ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan hadis ahad sebagai hujjah itu atau dianggap sebagai hujjah yang batil. Tidak ada ulama yang mengatakan begitu. Nah, persoalan. Jadi yang pertama, kalau pertanyaannya boleh atau tidak menggunakan hadis ahad dalam persoalan akidah, jawabannya boleh. Ya. Itu yang pertama. Yang jadi persoalan adalah apakah wajib meyakini sesuatu yang dasarnya adalah hadis ahad. Gitu. Jawabannya adalah bahwa hadis ahad itu hasil daripada hadis ahad itu adalah zon, bukan yakin. Karena itu seorang muslim itu tidak dianggap kufur atau bermaksiat kalau tidak meyakini muatan hadis ahad. Meskipun yang lebih baik adalah meyakini. Contohnya apa? Jadi banyak sebetulnya persoalan-persoalan akidah itu yang dasarnya itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Misalnya apa? Misalnya seperti nanti kita akan bahas misalnya kedatangan Imam Mahdi. Hadis tentang Imam Mahdi itu hadis ahad. Padahal ini kan persoalan masuk dalam persoalan akidah yang harus diyakini. Ya. Nah itu hadisnya hadis ahad. Artinya bagaimana? Orang yang mau percaya baik, itu tidak percaya juga tidak apa-apa. Begitu juga kedatangan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Apakah hukumnya wajib meyakini Nabi Isa itu nanti di akhir zaman akan turun? Itu meyakini itu baik, tidak meyakini juga tidak apa-apa. Begitu juga persoalan siksa kubur, persoalan syafaat. Kan banyak yang kelompok-kelompok yang tidak percaya syafaat. Itu ya tidak dianggap kafir gitu, dan tidak dianggap berdosa. Silahkan saja. Meskipun kalau kita percaya ada syafaat itu jauh lebih baik. Itu. Karena itu lebih berhati-hati. Karena dasar hadisnya ada. Gitu. Meskipun hadisnya hadis ahad. Begitu juga persoalan mukjizat-mukjizatnya Nabi yang selain Al-Quran itu juga hadis ahad. Ya. Nah, berbeda kalau dalam persoalan hukum. Kalau dalam persoalan hukum, itu hadis ahad itu wajib digunakan. Hadis ahad itu, nah perlu diketahui, teman-teman sekalian, hadis ahad itu berbeda dengan hadis dhaif. Ya. Jadi nggak mesti hadis ahad itu dhaif. Gitu. Berbeda ya. Hadis ahad itu banyak yang sahih. Gitu. Hadis ahad itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Jadi lawannya hadis ahad itu hadis mutawatir, kalau lawannya hadis dhaif itu hadis sahih. Nah, hadis ahad itu juga bisa sahih ya. Ya, gitu. Jadi kalau dalam persoalan akidah itu apakah boleh atau tidak menggunakan hadis ahad dalam persoalan akidah? Jawabannya adalah boleh. Gitu. Dan itu sahih. Gitu. Tetapi apakah wajib meyakini atau tidak? Nah itu opsional. Lebih baik meyakini, tapi kalau tidak meyakini juga tidak dihukumi kafir maupun maksiat. Berbeda dalam persoalan-persoalan hukum fikih, itu hadis ahad itu wajib hukumnya untuk diikuti. Itu. Oke, selesai ya soal hadis ahad dalam kaitannya dengan akidah. Sekarang, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya nomor 53.
Ini hadis yang cukup populer, saya kira hampir semua dari kita insya Allah sudah mengetahui, yaitu hadis la tasubud dahro fa innallaha huwad dahr. Jangan mencela masa itu. Karena Allah itu adalah masa. Itu secara tekstual hadisnya diterjemah seperti itu. Penjelasannya bagaimana? Gitu. Penjelasannya adalah bahwa maksudnya gini, jangan mencela masa itu begini. Misalnya kita mengatakan, wah hari ini hari yang apes gitu. Atau misalnya hari yang sial gitu, bulan yang sial gitu, banyak musibah misalnya atau seterusnya. Itu tidak boleh itu mencela masa seperti itu. Kenapa? Karena al-ahdas allati tajri fil kaun fi dari dunia wala makanat ahdasul kaun bi qada'illahi wa hukmi. Karena semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini, itu adalah berdasarkan qadanya Allah dan putusannya Allah. Itu. Karena itu kalau kita mencela masa, tidak atau mencela atau apa namanya ya mengatakan inilah yang mengatakan ya seperti ucapan-ucapan tadi bahwa ini tahun celaka misalnya atau apa namanya tahun sial atau gimana, itu tidak boleh ya. Karena semua yang terjadi di alam ini itu berdasarkan qadanya Allah. Seakan-akan kalau kita mencela masa itu kita mencela penciptanya. Baik. Kemudian ini nomor 55 sudah kita baca pada minggu lalu ya, soal apakah kedua orang tuanya Rasul itu di neraka itu. Kemarin kita sudah bahas bahwa secara tekstual memang ada hadis yang menyatakan demikian, tetapi menurut Imam Suyuti itu hadis tersebut dimansuh karena pada saat Nabi itu melaksanakan haji wada, Nabi itu berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan kembali untuk beriman dan Allah mengijabahi. Karena itu orang tuanya Nabi itu dihidupkan kembali dan kemudian beriman. Setelah beriman diwafatkan kembali seperti itu. Sehingga kesimpulannya orang tua Nabi itu ya insya Allah di surga. Sekarang pertanyaan berikutnya, nomor 57. Teman-teman kalau ada yang punya input tambahan keterangan silahkan disampaikan di kolom chat ya. Nanti apa namanya atau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Tetapi kalau saya akan jalan terus yang membacakan pertanyaannya. Nah ini nomor 57 ada yang menanyakan soal maksumnya para nabi. Kaifa afhamu ismatal anbiya. Uridu an afhama ismatal anbiya wa khassatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'rifuha khassatan anna ba'dhum yaqulu al-ismatu fi tablighi faqat. Kata penanya mengatakan begini. Saya ingin mengetahui maksud daripada bahwa nabi itu maksum gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa kemaksumannya itu dalam hal tabligh atau penyampaian dakwahnya saja. Toh nyatanya beberapa nabi itu mengalami kekeliruan. Gitu. Misalnya Nabi Yunus itu keliru ya, ketika lari dari kaumnya dan kemudian di tengah laut sampai diundi dan kemudian namanya selalu keluar dan akhirnya dilemparkan ke laut. Itu kan keputusan yang keliru. Nabi Adam juga mengalami atau apa namanya melakukan kekeliruan. Gimana terus katanya maksum. Nabi Yusuf juga begitu. Kemudian Nabi Daud juga begitu ya, ketika ditanya oleh orang yang konsultasi soal kambingnya itu yang 99 uzkurnya, terus kemudian yang kemudian dikritik oleh Allah dengan kalimat laqad zalamaka bisu'alina jadika ilani ajih ya. Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf pernah keliru gitu. Nabi Muhammad juga begitu sampai waktu apa namanya contohnya kalau yang di sini dicontohkan oleh penanya itu ketika menghentikan perkawinan kurma. Dulu kurma itu kan dikawinkan. Jadi perkawinan kurma itu diambil
pelepahnya, getahnya nanti teteskan ke kurma yang lain ya, atau yang betina lah katakan begitu. Nabi kemudian menyetop itu, ternyata di tahun itu kurma di Madinah itu tidak berbuah. Itu kan berarti Nabi keliru. Gitu. Sampai kemudian akhirnya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu persoalan duniawi kalian. Nah, begitu juga pada saat mau perang, Nabi salah milih tempat. Gitu. Pernah juga terjadi hal-hal seperti itu. Nah, ini bagaimana gitu? Kata penanya. Sebetulnya kemaksumannya Nabi itu seperti apa? Gitu. Nah, jawabannya adalah para nabi dan para rasul itu maksumuna anir tikabil ma'asi. Itu dijaga dari perbuatan yang maksiat. Jadi maksudnya maksum itu adalah dijaga dari perbuatan maksiat. Nabi itu tidak mungkin melakukan hal yang haram. Tidak mungkin melakukan dosa, sesuatu yang sifatnya dosa. Baik sebelum diutus menjadi nabi maupun sebelumnya. Setelah diutus jadi nabi maupun sebelum diutus menjadi nabi maupun setelah diutus menjadi nabi. Tetapi yang disepakati oleh para ulama adalah setelah diutus menjadi nabi itu sepakat bahwa nabi itu pasti maksum. Kalau yang sebelum jadi nabi, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau belum diangkat menjadi nabi itu belum maksum. Seperti itu ya. Artinya sebelum jadi nabi masih mungkin melakukan kekeliruan. Sebagian ulama mengatakan begitu, tapi sebagian yang lain mengatakan maksum sejak sebelum diutus menjadi nabi. Adapun dalam persoalan-persoalan ijtihad yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, seperti misalnya tadi itu kan soal kurma itu kan persoalan ijtihad, persoalan pendapat pribadi, gitu. Atau memilih tempat di mana posisi perangnya, maka itu tidak ada kaitannya dengan kemaksuman, gitu. Dan tidak mengurangi kemaksumannya Nabi. Gitu. Karena itu persoalan ijtihad. Gitu. Nabi itu kan juga beristihad. Itu. Nabi itu beristihad, tetapi bedanya dan Nabi itu bisa keliru dalam ijtihadnya. Gitu. Yang jelas kalau soal yang dijamin tidak mungkin keliru itu tadi ya, tidak mungkin maksiat, intinya begitu. Kalau yang lain-lain masih mungkin, misalnya ijtihadnya keliru itu masih mungkin. Gitu. Dan beberapa kali kan kita baca di Al-Quran ada ayat-ayat yang menegur Nabi. Gitu. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita itu kalau salah, ya tidak ada yang menegur. Maksudnya salah ya bisa terus. Gitu. Kalau Nabi, setiap kali Nabi itu melakukan kesalahan, pasti langsung ditegur oleh Allah. Gitu. Nabi itu kan misalnya yang pernah ya, kalian kan baca Abasa wa Tawalla misalnya. Nabi itu kan lagi nemuin tamu-tamu terhormat, orang Quraisy, tokoh-tokoh. Nabi sedang mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh itu. Harapan Nabi, kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, pengaruhnya akan besar kepada yang lain. Nah, di tengah-tengah tamu-tamu yang terhormat itu, sahabat Abdullah bin Umi Maktum, yang notabene sahabat ini sahabat yang buta, matanya tidak bisa melihat, ya orang kecil lah, orang rendahan gitu, secara duniawi. Kemudian tiba-tiba datang kepada Nabi mau bertamu. Itu wajah Nabi itu langsung cemberut. Itu. Pada saat peristiwa itulah Nabi ditegur oleh Allah dalam ayat Abasa wa Tawalla. Itu juga keliru, tetapi kan tidak mengurangi kemaksumannya Nabi, bukan termasuk kemaksiatan. Itu bedanya dengan kita. Dalam banyak ayat-ayat juga begitu, banyak hal Nabi itu diingatkan oleh Allah itu dalam banyak kasus. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya, persoalan berikutnya nomor 62, soal ruh atau arwah. Kata penanya, sekarang itu kita dihadapkan pada beberapa persoalan yang rancu soal ruh. Karena itu saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah ada perbedaannya antara ruhnya orang muslim dan orang non-muslim di dalam kubur? Yang kedua, apakah ruhnya orang Islam itu bisa mengunjungi keluarganya yang masih hidup? Yang ketiga, apakah
mungkin di antara para arwah itu di alam kubur saling berinteraksi. Itu. Jawaban beliau adalah ini sebagaimana beberapa pertanyaan yang lalu di mana beliau itu memilih untuk tidak menjawab. As'ilatu hadhihi 'anir ruh la namliku jawaban anha. Kata beliau, persoalan-persoalan Anda tentang ruh itu saya tidak bisa menjawab. Itu. Saya pernah cerita ya bagaimana para ulama itu tidak gengsi atau tidak segan untuk mengatakan tidak tahu dalam banyak persoalan. Sebagaimana kisahnya Imam Malik yang ditanya 40 persoalan yang dijawab hanya 8. Artinya yang lain mengatakan tidak tahu. Sampai beliau mengatakan minal ilmi qaulu la adri. Bagian daripada ilmu adalah mengatakan saya tidak tahu. Kenapa beliau tidak mau menjawab? Karena li'annaha minal umur al-ghaibiyah. Karena persoalan ruh itu termasuk persoalan yang ghaib. Allati ikhtassallahu bi'ilmiha. Yang Allah itu hanya Allah lah yang mengetahui. Nah, tetapi ini jawaban khas ulama salaf. Tetapi kan kita pada pengajian Mafahim Yajib Antus Shahah yang lalu, itu Said Muhammad sempat membahas persoalan arwah. Ya, kita bisa merujuk lah apa yang ada di dalam kitab Mafahim itu dulu. Ya. Said Muhammad di dalam kitab Mafahim itu mengatakan bahwa ruh itu bisa saling bertemu di alam kubur. Ya. Jadi antara ruh orang-orang yang sudah meninggal itu di kubur bisa saling bertemu, saling mengunjungi. Itu sebagaimana di dalam hadis kita diperintahkan untuk memberikan kafan yang baik, yang bagus untuk orang keluarga kita yang meninggal. Kenapa? Karena arwah yang ada di kuburan itu saling mengunjungi dan mereka itu saling bangga-banggaan lah. Bangga-banggaan atau saling melihat lah, kalau bahasa kasarnya orang di dunia itu saling pamer. Kalau kafannya jelek itu malu, gitu. Ruhnya itu di sana. Itu kan hadis, kalimatnya hadis. Jadi apakah roh bisa saling bertemu? Iya, bisa ketemu di dalam kubur itu. Apakah kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah roh itu bisa mengunjungi keluarganya? Itu kata Said Muhammad dulu juga, ya bisa mengunjungi keluarganya. Makanya kalau orang-orang Jawa itu, nggak tahu kalau di luar Jawa, orang-orang Jawa itu kan punya lagu ini ya, Saben Malam Jumat itu. Saben Malam Jumat, roh itu mengunjungi keluarga, itu kan ada lagunya ya. Populer lah di YouTube, bisa dicari, itu dinyanyikan sama Wafik Azizah. Soal roh itu ya, roh yang mengunjungi keluarganya. Kemudian dalam hadis juga dinyatakan bahwa mayit itu bahagia ketika dikunjungi oleh orang-orang yang dikenal semasa dia hidup. Jadi orang-orang di kuburan itu juga masih bisa merasakan kesenangan ketika dikunjungi oleh orang-orang yang dia kenal semasa dia hidup. Jadi kita bukan hanya semata-mata mendoakan, tapi kita ini juga perlu mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang yang kita kenal gitu. Sesekali gitu. Ya terutama orang-orang terdekat kita lah. Jadi jangan hanya kirim doa, tapi juga perlu ziarah. Baik. Kemudian, pertanyaan nomor 63. Soal apakah mungkin orang-orang non-muslim itu mempunyai hal-hal yang di luar adat, itu khawarik. Nah, pertanyaannya adalah, ini dari penanya yang orang Eropa, orang Portugal. Jadi dia nanya soal yang pertama tentu sebagai umat Islam percaya dengan karomah, kata dia. Tetapi saya melihat di sini itu ada 3 anak. Perempuan 2, 1 laki-laki di Portugal yang nama kampungnya itu Fatima. Konon itu diambil dari nama Sayyidah Fatimah. Itu orang-orang ini bisa melihat hal-hal yang gaib. Termasuk katanya pernah ketemu dengan Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Ya. Wallahu a'lam, kata dia, kata penanyanya. Dan peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. Kemudian setelah peristiwa tersebut,
si bocah perempuan satu dan laki-laki ini meninggal. Sedangkan yang perempuan satunya lagi itu menjadi pendeta itu. Dan kemudian meninggal tahun 2005. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin sebuah karomah itu muncul dari orang non-muslim? Itu. Pertanyaannya begitu. Jawabannya adalah yumkinu an taqa'al khawariqum ala aidi fasaqatin aw kafaratin minan nas. Kata beliau, mungkin saja sebuah hal kejadian yang aneh itu terjadi di tangan orang fasik atau orang-orang kafir. Makanya jangan heran kalau dukun-dukun itu punya kesaktian. Gitu. Dukun-dukun punya kesaktian atau orang-orang kafir punya kesaktian. Zaman dulu itu kan sebelum Islam, Indonesia belum Islam, itu pendeta-pendeta Hindu itu sakti-sakti itu. Petapa-petapa, orang-orang bertapa itu yang dulu disebut resi ya. Resi itu petapa. Orang yang tirakat itu, nah melawan hawa nafsunya itu sakti. Gitu. Jadi sangat mungkin hal-hal yang di luar nalar itu terjadi dari orang-orang fasik atau orang-orang kafir. Nah, bedanya adalah ketika di tangan mereka, maka dinamakan dengan istijroj, bukan dinamakan karomah. Kan kita sudah belajar ya. Dan itu dasarnya adalah ayat fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya. Kan kita sudah mengetahui bahwa hal-hal yang khariqul adah itu ada bermacam-macam. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini terjadi kepada para nabi setelah beliau-beliau ini diutus menjadi nabi. Adapun keanehan yang muncul sebelum beliau-beliau diutus menjadi nabi itu namanya irhasot ya. Kalau di tangan para wali itu namanya karomah ya. Kalau di tangan orang mukmin umum seperti kita ini, misalnya kita ini kan orang mukmin umum, wali juga bukan. Misalnya kita ini orang mukmin umum punya keanehan, misalnya tiba-tiba pas kebakaran gitu, mungkin gitu ternyata kita nggak terbakar, alhamdulillah misalnya gitu. Atau pas gempa bumi misalnya selamat gitu misalnya. Atau apalah gitu, tenggelam nggak meninggal misalnya, atau bisa jalan di atas air misalnya. Sebagai orang biasa itu namanya ma'unah. Kalau kepada orang kafir dan orang fasik itu namanya istidroj. Istidroj itu kalau bahasa Jawa itu pengelulu ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Istidroj lah pokoknya. Itu ya. Jadi mungkin nggak orang-orang ini punya hal-hal yang luar biasa? Mungkin saja. Prinsipnya kan asal orang itu menahan hawa nafsu, kemudian tirakat, itu pasti keluar hal-hal yang aneh. Mungkin bisa melihat yang gaib dan seterusnya. Itu siapapun gitu. Siapapun, bukan hanya yang mukmin. Dukun-dukun itu nggak pernah sholat, ya bisa dia lihat hal-hal yang gaib, nyatanya bisa gitu. Dan seterusnya itu namanya istidroj gitu. Sekarang, oke, pertanyaan berikutnya, nomor 64. Ada seorang penanya yang melihat ada seorang alim sufi katanya, terkenal bahwa dia itu orang wirai, orang bertakwa. Dia mengaku melihat Rasul secara langsung, bukan dalam mimpi. Ya. Di dalam kitab Tanwirul Hawalik sendiri bahwa melihat Nabi itu mungkin. Suatu hal yang mungkin. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan akidah. Itu gimana sebenarnya? Jawaban beliau bahwa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, itu adalah termasuk hal yang mungkin. Artinya bukan mustahil. Ya mudah-mudahanlah suatu saat kita bisa ya melihat Rasulullah secara langsung. Itu mungkin saja. Dan bukan termasuk persoalan yang mustahil. Tetapi umumnya orang yang bisa melihat Rasulullah itu tidak akan cerita-cerita kepada orang. Apalagi di depan umum. Itu. Biasanya orang-orang yang bisa melihat Rasulullah itu ya orang-orang soleh menyembunyikan
gitu, menyembunyikan apa yang dia alami itu, gitu. Karena enggak apa namanya, ya itu karakternya para wali ya. Para wali itu kan khumul ya. Selalu menyembunyikan identitas dirinya di hadapan para manusia. Makanya jarang kita tahu wali itu, karena memang wali itu ya tersembunyi gitu. Kan pernah ada sampai kisahnya Mbah Hamid Pasuruan ya, ketika ada seseorang yang dianggap oleh orang-orang, kebanyakan orang itu sebagai orang gila. Pekerjaannya hanya nongkrong di pasar, kayak orang gila lah. Mungkin hanya dianggap sebagai orang tukang menguti sampah lah kayak gitu. Pas ada Mbah Hamid datang, Mbah Hamid tentu wali ya. Dan karena beliau itu wali ya, tahu wali yang lain itu beliau bisa mengenali. Setelah kemudian Mbah Hamid itu justru ketika melihat orang tersebut, Mbah Hamid itu malah nyapa gitu. Nyapa. Sampai akhirnya orang-orang heran, ini orang siapa ini? Orang gila, tapi kok disapa oleh Mbah Hamid. Nah, akhirnya orang yang gila ini, wali yang dianggap gila ini, kemudian akhirnya, waduh kurang ajar, Hamid. Gitu. Saya udah bersembunyi puluhan tahun, dia malah akhirnya membuka kedok saya. Gitu. Kata wali yang dianggap orang gila itu. Akhirnya udahlah, saya udah nggak betah hidup di dunia. Sudah kebongkar identitas saya minta mati saja, dan akhirnya orang tersebut meninggal. Itu wali yang mastur ya. Makanya kalau ada orang kok ngaku-ngaku di depan umum, apalagi di forum pengajian misalnya, bahwa dia itu bisa melihat Nabi, nah itu bisa jadi dia itu tidak benar-benar melihat Nabi, tapi dia riak. Itu. Dia hanya ingin dipuji oleh manusia. Itu. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengaku ketemu Nabi, maksudnya ngaku-ngaku wali kayak gitu, itu ditakzir hukumannya. Kalau benar-benar wali ya pasti menyembunyikan identitasnya. Dia nggak ada mungkin, saya ini wali loh. Kan nggak mungkin ya orang ngaku kayak gitu. Kalau tahu wali ya nggak usah istighfar, dia udah jaminan, udah derajatnya merasa udah tinggi gitu kan. Dan makanya dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu dibahas, ada persoalan. Apakah seorang wali itu mengetahui bahwa dirinya itu wali atau tidak? Itu kebanyakan ulama mengatakan bisa jadi tidak mengetahui. Itu. Karena kalau tahu, ya nanti dia akan merasa tenang-tenang saja. Dia mungkin nggak beristighfar, toh dia sudah tahu dia jadi wali. Dia derajatnya tinggi, udah nggak merasa salah lah kayak gitu. Makanya bisa jadi ya kalian ini ya ada yang jadi wali gitu kan tanpa tahu. Minimal wali murid lah. Tapi yang jelas wali-wali ini juga banyak yang tidak mengetahui bahwa diri mereka itu wali. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 65. Boleh nggak meminta doa kepada orang yang sudah meninggal? Orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jawabannya adalah boleh. Meminta doa itu boleh kepada siapapun yang dikenal istiqomahnya dan dikenal kesolehannya. Baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah wafat. Gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Haris, itu meminta doa pada tahun Ramadah. Amur Ramadah itu tahun debu. Kenapa disebut tahun debu? Karena tahun itu nggak ada air dan debu itu berterbangan di mana-mana saking keringnya tanah. Itu Bilal bin Haris itu terjadi pada masa khilafah Umar. Nah, Bilal bin Haris datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu. Itu. Dan kemudian terjadilah hujan itu. Baik, paham ya. Nomor 66 sekarang. Soal hadis yang meriwayatkan wali abdal yang ada di Syam. Hadisu abdal Syam. Kita kan juga sering mendengar namanya wali abdal ya. Atau wali abdal. Abdal itu kan jamak dari badal, artinya pengganti. Kata penanya, saya sering mendengar istilah tersebut.
sebenarnya bagaimana soal wali abdal ini, kata dia, keterangannya. Kemudian dijawab bahwa hadis-hadis tentang wali abdal itu banyak sekali gitu, yang menerangkan adanya wali abdal. Siapa sih wali abdal itu? Wali abdal itu tadi abdal itu jamak dari badal yang artinya pengganti. Maksudnya apa? Yaitu penggantinya Kanjeng Nabi, ya, penggantinya Rasulullah. Nabi itu kan setelah Nabi Muhammad kan sudah tidak ada para nabi, tetapi ada para ulama, para wali. Nah, inilah yang menjadi pengganti, yang menjadi paku bumi. Hadis-hadis sahih banyak yang menerangkan soal keberadaan wali abdal itu. Misalnya adalah al-abdalu fi hadhil ummati salasuna rajulan. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim Khalilir Rahman. Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan. Kata Nabi bersabda, wali-wali abdal itu jumlahnya 30. Hati mereka itu seperti hatinya Nabi Ibrahim. Setiap ada yang meninggal satu, maka akan muncul penggantinya satu lagi. Kemudian Nabi juga bersabda, al-abdalu fi ummati salasun. Wali abdal itu ada 30, bihim taqumul ardu wa bihim tunsurun. Karena mereka lah bumi ini masih lestari, dan karena mereka lah di umat Islam itu atau manusia itu diberi pertolongan. Kemudian al-abdalu fi Syam bihim yunsuruna wa bihim yurzaqun. Wali abdal itu tempatnya di Syam, di Syria. Yunsuruna wa bihim yurzaqun. Umat itu diberi pertolongan karena mereka dan diberi rezeki juga karena mereka. Karena wali-wali abdal ini mereka lah yang menetralisir dunia ini. Ketika dunia ini penuh dengan kemaksiatan, dosa, dan seterusnya, mestinya itu diazab mungkin sama Allah dan udah nggak berhak diberi rezeki lagi, tetapi karena wali-wali abdal inilah, wali abdal yang menetralisir, ya. Wali abdal ini musibah-musibah itu turun dari langit, itu diterima dulu oleh mereka. Sehingga menjadi wali abdal itu ya berat sekali. Gitu. Dalam beberapa keterangan yang ada di dalam kitab. Apalagi wali kutub. Wali kutub itu yang di dunia hanya ada satu, pimpinannya para wali. Itu lebih berat lagi. Konon ada yang hanya kuatnya 1 minggu, gitu. Bahkan ada yang hanya kuatnya 1 malam, saking beratnya menjadi wali kutub. Gitu. Nah, hadis lain mengatakan al-abdalu bisyam wahum arba'una rajulan. Wali abdal itu di Syam jumlahnya 40. Jadi hadis tadi mengatakan 30, yang ini 40. Kullama mata rajulun abdallallahu makanahu rajulan. Setiap kali ada yang meninggal, digantikan posisinya oleh yang lain. Karena sebab mereka lah hujan diturunkan, kemudian diberikan pertolongan dan disingkirkan azab itu. Nah, saya dulu alhamdulillah karena pernah di Damaskus, kebetulan di Damaskus itu ada tempatnya, situsnya, namanya Maqam Arba'in. Maqam Arba'in itu tempat berkumpulnya 40 wali abdal. Itu ada di sebuah gunung yang namanya Gunung Qasyun. Di sana itu tempat yang bersejarah, tempat yang paling tua di bumi ini, yang pernah dihuni oleh manusia. Di sana ada mihrabnya Nabi Ibrahim, dan di situ juga di Jabal Qasyun, Gunung Qasyun itu tempat pembunuhannya Qabil. Ya. Jadi pembunuhannya Qabil itu juga di situ. Jadi memang sudah awal kehidupan manusia, tempat itu sudah dihuni oleh sudah dihuni gitu oleh anak-anaknya Nabi Adam. Jadi ini salah satu tempat yang tertua, kota yang tertua di bumi, yaitu Damaskus. Makanya Damaskus itu kan terdiri dari 2 kata, damun dan syakik. Ya. Dam itu artinya darah, syakik itu adalah saudara kandung. Maksudnya darah saudara kandung itu apa? Maksudnya adalah disitulah tempat terjadinya pembunuhan Qabil. Pembunuhan Habil ya oleh Qabil. Dan batu yang konon dipakai mukul Habil itu masih ada sampai sekarang di sana. Ini Gunung Qasyun, yang di mana di sana terdapat Maqam Arba'in, tempat berkumpulnya 40 wali abdal. Ada mihrabnya Nabi Ibrahim di sana. Nah, tempat yang sangat mustajabah. Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Katsir bahwa salah satu tempat yang paling mustajabah di bumi ini itu adalah Maqam Arba'in. Dulu saya sering kalau
sore-sore itu jalan kaki naik gunung. Jadi memang karena nggak ada kendaraan, itu naik gunung dan tinggi lumayan, nggak tahu berapa tangga, nggak pernah menghitung. Tapi tempat mustajabah di atas itu kita bisa sholat, bisa berdoa dan seterusnya, di atas luar biasa. Kalau kita dari atas Gunung Qasim itu kita bisa melihat seluruh kota Damaskus. Itu tempat mustajabah. Cirinya wali abdal itu apa? Kata Imam Ghazali, cirinya salah satunya adalah selalu tertutup dari kebanyakan orang. Jadi identitasnya wali abdal itu ya tidak diketahui. Salah satu amaliyahnya wali abdal itu, kata Imam Ghazali, adalah memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya gitu. Jadi begini, kalau berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu kan orang fasik saja bisa gitu. Tetapi kalau berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, itu jarang-jarang manusia yang mampu. Nah, itu salah satu keistimewaannya wali abdal itu, karena wali-wali abdal ini bisa mereka itu adalah orang-orang yang suka memaafkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Kemudian pertanyaan nomor 67. Ini soal Nabi Khidir. Hal Sayyiduna Khidir syakhsiyatun mawjudah al-an, kata penanya. Apakah Nabi Khidir itu adalah perorangan yang sampai sekarang masih ada? Karena kenapa penanya mengatakan bahwa banyak ulama mengatakan bahwa ada seorang hamba yang soleh yang dulu menemani Nabi Musa, itu namanya Khidir. Apakah sampai sekarang masih hidup? Nah, jawaban beliau itu lagi-lagi banyak persoalan gaib yang beliau memilih untuk tidak menjawab. Allahu a'lam, kata beliau. Ilmi ka ilmi. Pengetahuan saya itu sebagaimana Anda. Tidak, artinya sama-sama tidak tahu. Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dan saya tidak mendalami itu karena Allah juga nggak akan nanya soal itu kepada saya. Dan tidak nanya kepada Anda tentang siapa Khidir dan yang lain-lain. Tetapi kita bisa mendapatkan keterangan soal Khidir ini kan dari banyak keterangan dalam kitab-kitab yang lain. Nah, persoalan Nabi Khidir ini, ulama berbeda pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat karena batas usianya itu 100 tahun. Dan setelah 100 tahun itu, Nabi Khidir itu wafat. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagaimana Imam Suyuti mengatakan bahwa Nabi Khidir itu usianya hanya 100 tahun. Setelah 100 tahun sudah selesai. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup karena pernah meminum ma'ul hayat. Ingat ya kisahnya Zulkarnain ya. Raja Zulkarnain itu kan ingin agar supaya dia bisa hidup selama-lamanya. Dia sudah bisa mempunyai kerajaan yang menguasai timur dan barat yang begitu besarnya, dan seterusnya lah, semua udah ada di tangannya dia. Dia itu hanya khawatir dengan kematian gitu. Kemudian malaikat membisiki dia, kamu bisa hidup selamanya kalau kamu meminum ma'ul hayat. Zulkarnain kemudian mencari yang namanya ma'ul hayat itu, tetapi Allah tidak memberikan ma'ul hayat kepada Zulkarnain. Allah justru memberikan ma'ul hayat itu kepada Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir itu hidup selamanya, gitu, sampai nanti hari kiamat. Jadi beberapa ulama mengatakan seperti itu. Ya. Dan yang mengaku pernah ketemu Nabi Khidir itu banyak. Jadi termasuk ulama-ulama di Jawa lah ya. Mbah Khalil Bangkalan itu sering dikunjungi Nabi Khidir dalam banyak kisahnya. Mbah Abdul Karim Lirboyo, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, itu konon ngaji tafsir Jalalainnya juga kepada Nabi Khidir di bantaran Sungai Berantas di Kediri. Ya. Banyak yang pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat rezeki dari Allah untuk ketemu Nabi Khidir, meminta doa kepada beliau juga ya. Kalau seandainya Nabi Khidir ini masih ada. Sebagaimana juga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu juga dalam banyak kitab diterangkan bahwa Nabi Ilyas itu masih hidup sampai sekarang. Gitu. Nah, kaitan dengan Nabi Khidir juga, kita penting untuk mengetahui kunyah dan nama asli dan orang tuanya. Karena itu banyak ulama yang menerangkan fadilahnya. Itu fadilahnya mengetahui namanya Nabi Khidir itu, kalau di dalam kitab Nurul Zolam Syarah Aqidatul Awam itu mengatakan bahwa
siapa yang tahu namanya Nabi Khidir, nama orang tuanya dan nama kunyahnya itu masuk surga. Itu di dalam kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam. Kemudian di dalam ulama-ulama lain juga memberikan keterangan siapa yang menulis namanya Nabi Khidir untuk ditulis di dinding rumah, maka rumahnya diberkahi di suatu saat. Kemudian kalau ditempel di tempat dagang, dagangannya laris. Dan kalau dibawa terus kemana-mana, insya Allah akan ketemu dengan Nabi Khidir. Itu juga disampaikan oleh beberapa wali. Salah satunya Guru Sekumpul, Martapura ya, mengatakan begitu. Nah ini ingat-ingat ya, nama kunyahnya Nabi Khidir itu kan Abul Abbas. Abul Abbas. Ya. Nama aslinya itu Balya. Orang tuanya namanya Malkan. Jadi Abul Abbas Balya bin Malkan. Abul Abbas Balya bin Malkan. Hafalkan aja, cuma segitu, kan nggak susah. Abul Abbas Balya bin Malkan. Itu nama aslinya Nabi Khidir. Kenapa dinamakan Khidir? Khidir itu kan artinya hijau. Kenapa dinamakan Nabi Khidir? Karena konon setiap kali menempel atau singgah pada sesuatu itu menjadi hijau. Baik, sekarang soal Syekh Muhyiddin bin Arabi. Syekh Muhyiddin bin Arabi ini salah satu tokoh sufi yang mungkin agak kontroversi, dianggap mirip-mirip Syekh Siti Jenar lah kalau di Indonesia. Ada penanya yang menanyakan soal materi yang ditulis oleh Syekh Ibnul Arabi di dalam kitab Fususul Hikam. Ibnul Arabi itu punya beberapa kitab, salah satunya Fususul Hikam, kemudian Futuhat Al-Makkiyah, dan beberapa kitab yang lain. Kitabnya itu sulit dibaca dan tidak memahamkan kadang-kadang. Nah, makanya ada penanya yang menanyakan materi daripada kitab Fususul Hikam itu. Nah, jawaban beliau begini. Ana la aqra'u kutub Syekh Muhyiddin bin Arabi. Jangan tanya saya, kata Syekhnya. Saya tidak membaca kitab-kitabnya Ibnu Arabi. Kenapa? Meskipun saya menghormati bahwa Ibnu Arabi itu orang soleh, wali, jelas. Karena saya banyak tidak memahami kata-katanya Ibnu Arabi, kata beliau. Ini bentuk ketawaduan beliau sebenarnya. Saya meyakini ini bentuk ketawaduan daripada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nggak mungkin beliau itu nggak paham, saya pikir ya. Karena beliau itu bidangnya bidang akidah dan sangat mengetahui betul filsafat. Jadi pasti paham, cuman mungkin karena tawaduknya beliau mengatakan bahwa saya tidak membaca kitabnya Ibnu Arabi meskipun saya menghormati beliau. Kenapa? Karena saya banyak tidak memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dan karena saya tahu, kata beliau, sebagaimana ditulis oleh banyak para ulama, bahwa kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu tidak terjamin otentisitasnya. Karena banyak kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu yang sudah terdistorsi, sudah dipalsukan, maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau soal Ibnu Arabi, beliau tidak baca buku-bukunya Ibnu Arabi. Karena sebagian ulama itu bahkan mengharamkan. Di dalam beberapa kitab fikih itu diharamkan membaca kitabnya Ibnu Arabi. Kalau dikhawatirkan tersesat. Gitu. Karena banyak materi-materi yang sulit dipahami, dan kata para ulama, kitabnya Ibnu Arabi itu sudah tidak otentik, tidak asli lagi. Banyak yang memalsukan materi-materi dari kelompok Batiniyah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membaca burdah itu musyrik? Nah ini khas mesti pertanyaan orang-orang Salafi Wahabi. Katakan burdah itu musyrik. Ini pertanyaannya dari orang muslimah yang ada di Perancis. Ana ukhtun min Faransa. Saya perempuan dari Perancis. Beberapa tokoh mengatakan bahwa burdah itu musyrik. Sebenarnya bagaimana? Jawaban beliau bahwa burdah itu adalah qasidah yang ditulis oleh Imam Busiri, berisi pujian terhadap Rasulullah pada saat dia itu sakit keras, sakit menaun, tidak sembuh-sembuh. Kemudian karena berkahnya dia menyusun qasidah burdah, itu disembuhkan oleh Rasulullah. Kemudian dia disembuhkan. Gitu. Karena itu kata beliau, aneh kalau sampai ada yang mengatakan bahwa membaca burdah itu musyrik. Burdah itu isinya qasidah, pujian terhadap Nabi, dan isinya adalah doa. Bagaimana mungkin pujian terhadap Nabi, doa itu menjadi musyrik? Aneh aja gitu, kata beliau. Terus makanya karena
ditulis oleh Imam Busiri ketika beliau sakit, ketika Imam Busiri sakit, biasanya beberapa kiai pada saat sakit itu diminta untuk dibacakan burdah. Oke. Pertanyaan nomor 75. Tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah saya pernah membaca, kata penanya, kitab tafsir yang katanya ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya Tafsir Al-Jailani. Tapi dalam beberapa hal itu rasanya aneh. Apakah memang benar Syekh Abdul Qadir Jailani itu menulis tafsir? Nah, jawaban Syekh Budi mengatakan bahwa saya sudah melihat kitab itu sudah sejak lama, kata dia. Dan saya bisa memastikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah menulis kitab tersebut. Yang karena di dalam kitab tersebut itu isinya banyak syududat al-fikriyah, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada para pembaca agar supaya tidak tertipu dengan kitab yang namanya Tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu bukan tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kebohongan yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Meskipun cetakannya bagus dan seterusnya, itu kitab palsu. Ya. Dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan tasawuf. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam membaca kitab-kitab yang aneh-aneh seperti itulah. Harus selektif ya. Apalagi kitab-kitab sekarang itu kitab-kitab azkar saja beberapa itu dipalsukan, apalagi kitab-kitab yang enggak jelas ya, yang belum jelas silsilah sanadnya. Apalagi sekarang Wahabi itu banyak memalsukan teks-teks kitab. Sebagai Anda coba dengar amati ceramahnya Kiai Marzuki Mustakmar yang bercerita banyak soal bagaimana orang-orang Wahabi itu mendistorsi kitab-kitabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitab seperti kitab Adhkar, Riyadhus Shalihin, dan banyak kitab-kitab yang lain, versi cetakannya Arab Saudi atau cetakan orang-orang Wahabi itu banyak yang dipalsukan gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu. Membeli kitab itu juga harus hati-hati. Meskipun judulnya jelas, cetakannya dulu harus dilihat. Dan baiknya lagi kalau memang seorang ahli ya harus dilihat perbandingan antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 80. Ini dari penanya yang hidup di Eropa. Katanya di Eropa itu ada seorang tokoh Muslim. Sebetulnya kelihatannya bagus, kata dia. Tapi dalam 1-2 tahun ini banyak mengeluarkan pemikiran yang aneh-aneh. Dia mengatakan yang pertama neraka itu tidak kekal. Mungkin mirip-mirip sama itu loh yang di Malang itu, siapa namanya? Yang bilang Nabi Adam dilahirkan terus nih Mustafa gitu ya, lupa saya namanya. Kemudian yang kedua Imam Mahdi itu khurafat gitu. Yang ketiga bahwa Dajjal itu bohong. Yang keempat Nabi Isa itu meninggal, tidak diangkat ke langit dan tidak akan turun di akhir zaman. Nomor 5, orang Yahudi Nasrani itu tidak wajib beriman, kecuali hanya meyakini, Agus Mustafa ya, yang di Malang Agus Mustafa, saya ingat. Kemudian Yahudi Nasrani itu tidak wajib beriman, kecuali mereka boleh menggunakan kitab Injil maupun Tauratnya, hanya saja harus meyakini bahwa Muhammad itu Nabi, itu udah cukup. Yang keenam, dia meragukan imannya Muawiyah dan mengatakan bahwa Muawiyah itu taghut. Yang ketujuh, mengatakan bahwa para nabi itu juga ragu dalam keimanannya. Yang kedelapan, dia menolak banyak hadis sahih karena dianggap menyalahi rasional, tidak rasional. Mohon penjelasan. Ini khas ya. Semakin jauh kadang-kadang dari komunitas Islam, persoalannya semakin kompleks. Yang pertama, ini persoalan yang sudah kita bahas. Apakah neraka pada hari kiamat itu kekal atau tidak? Itu kan kalau jawaban beliau kekal. Tapi saya di pertemuan yang pertama ya, saya udah
sempat sampaikan bahwa ada juga pendapat banyak ulama yang mengatakan neraka tidak kekal. Itu juga memang ada gitu. Dan dalil Al-Qur'annya ada yang mengatakan kekal itu salah satunya kulama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kalau kulitnya penduduk neraka itu sudah hangus terbakar, diperbaharui lagi kulitnya, diciptakan lagi, dibakar lagi, seterusnya. Sementara ulama yang lain juga mengatakan neraka tidak kekal itu juga ada dalilnya. Misalnya ayat labisin ahqoba gitu. Dan seterusnya. Nomor 2, ulama hadis itu sepakat bahwa tentang Mahdi itu tidak ada hadis sahih yang mengatakan soal Imam Mahdi. Jadi kita tidak wajib meyakini bahwa Imam Mahdi itu nanti akan muncul pada hari kiamat, pada akhir zaman. Seperti itu ya soal penjelasan Imam Mahdi. Jadi kata beliau nggak ada hadis sahih yang menyebutkan secara sharih bahwa Imam Mahdi itu bakalan ada. Gitu. Ya ada yang menyebutkan hadis tentang Imam Mahdi, tapi hadis-hadis dhaif. Gitu. Memang ada hadis-hadis sahih tertentu, tapi tidak menyebutkan nama Imam Mahdi. Dan itu hanya ada 3 hadis. Yang pertama hadis yang mengatakan bahwa akan ada keturunanku, tapi tidak menyebut nama Mahdi. Terus kemudian yang kedua, namanya hampir sama dengan namaku dan nama orang tuanya sama dengan nama orang tuaku, kata Nabi. Artinya namanya Muhammad bin Abdullah. Terus kemudian ciri-cirinya lagi adalah dahinya lebar, hidungnya mancung. Itu. Tetapi memang tidak ada yang sharih menyebut nama Imam Mahdi, itu nggak ada. Yang yang sangat kuat menanamkan doktrin Imam Mahdi itu kan orang-orang Syiah sebetulnya. Memang sangat kuat sekali doktrinnya bahwa Imam Mahdi itu adalah al-muntazor, yang ditunggu-tunggu kata mereka. Tapi hadis sahih sendiri tidak pernah ada yang mengatakan secara sahih akan adanya Imam Mahdi. Nomor 4, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu mati normal, terus gimana kita memahami ayat Al-Quran? Wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allah ilaih. Allah mengangkatnya. Kalau tidak mengangkat secara hakiki, berarti mengangkat Isa dalam posisi dari manusia menjadi Tuhan dong. Katakanlah Isa itu meninggal dan dikuburkan di bumi itu. Lalu yang diangkat itu siapa? Itu. Berarti kan yang diangkat adalah derajatnya. Kalau diangkat derajatnya berarti dari derajat manusia ke derajat ketuhanan dong. Gitu. Seperti itu. Yang kelima, orang-orang Yahudi Nasrani itu ya tetap wajib beriman sebagaimana orang-orang non-Muslim yang lain. Sama saja tidak dibedakan. Kalau seandainya yang penting meyakini kenabiannya Nabi Muhammad tapi yang lain-lain tidak, berarti mereka dibebaskan dong untuk meyakini bahwa Yesus itu Tuhan misalnya. Bahwa Tuhan itu ada 3. Padahal Al-Quran jelas-jelas mengkritik orang yang mempercayai adanya 3 Tuhan. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Itu kan di dalam ayat Al-Quran. Soal Muawiyah, nggak ada alasan untuk mengkafirkan Muawiyah. Muawiyah itu ya masih beriman. Gitu. Asalnya iman. Al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian nomor 7, yang mengatakan bahwa Nabi itu mengalami keraguan dalam imannya itu tidak benar. Dia mencontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan sudah mengatakan di dalam ayatnya bahwa ketika ditanya, apakah kamu tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, iya saya beriman, tapi ini hanya untuk menenangkan hati saya. Awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, itu kan. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak meragukan kuasanya Allah, hanya dia ingin menenangkan hatinya itu. Dan itu bukan sebuah keraguan yang tercela. Soal ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, itu tidak mungkin, kata beliau. Setiap hadis yang sahih, kalau kita dalami, pasti tidak ada yang bertentangan dengan akal. Kalau ada yang mengatakan bertentangan dengan akal, berarti dia pemahamannya masih sangat
permukaannya, memahami permukaannya saja. Selama hadis itu hadis sahih, bukan hadis yang syadz, maka tidak mungkin bertentangan dengan akal. Itu. Karena agama Islam itu sangat rasional. Ad-dinu aqlun. Faladina liman la aqla lahu. Agama itu rasional. Kalau tidak menggunakan rasio itu berarti bukan agama. Tidak masuk akal, irasional, itu bukan agama. Itu. Seperti itu. Makanya salah satu metode memahami hadis, kalau kita baca di dalam misalnya kitab-kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah misalnya, atau kitab Ma'ani Hadis, itu pasti salah satu mekanisme memahami hadis itu adalah menggunakan pertimbangan akal. Di samping menggunakan misalnya pertimbangan sejarah, pertimbangan medis. Apakah hadis itu mungkin bertentangan dengan kaidah medis? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya sekarang musim COVID, banyak orang-orang yang anti COVID menyandarkan pada hadis. Kalau ditelusuri secara mendalam, tidak mungkin sebuah hadis itu bertentangan dengan kaidah medis. Selama kaidah medis itu benar, ya. Itu. Contoh, ya yang paling sering disangsikan yang menjadi perdebatan klasik kan misalnya seperti lalat, ya. Hadis itu kan mengatakan bahwa lalat itu kalau nyemplung masuk ke minuman kita suruh celupkan semuanya. Gitu. Ternyata kan memang benar. Dulu orang menentang, nggak mungkin, masa lalat itu kan hewan yang hanya menempel di tempat kotor. Masa disuruh nyelupkan ke tempat minuman gitu kan? Setelah diteliti mendalam, ternyata sayap satunya lalat itu mengandung racun, sayap satunya mengandung penawarnya. Jadi mesti benar hadis itu secara kaidah medis dan yang lain-lain. Baik, mungkin terus terakhir ya. Apakah ajaran kaum salaf itu mengkafirkan kelompok lain? Kan kata beliau, kata penanya ini mengatakan bahwa dalam pengajiannya Syekh Buti mengatakan anna salaf lam yukafir ayyan minal firaq al-islamiyah, bahwa kaum salaf itu tidak mengkafirkan golongan apapun. Tetapi kalau kita baca di dalam beberapa kitab, itu ada keterangan-keterangan yang secara zahir para ulama ini mengkafirkan juga gitu. Misalnya Imam Malik mengatakan alladzi yastamu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum ismun aw qala nasibun minal Islam. Yang mencaci maki sahabatnya Nabi itu bukan orang Islam gitu. Misalnya kata Imam Malik, itu kan mengkafirkan yang lain gitu. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, ma'arahu al-Islam, saya tidak melihat ada Islam pada diri orang tersebut misalnya. Ini gimana maksudnya? Katanya orang salaf itu tidak mengkafirkan, tapi kok nyatanya para ulama ada yang mengkafir-kafirkan juga gitu. Syiah Rafidhah misalnya kok dikafirkan gitu. Ismailiyah juga misalnya, dan yang lain-lain. Ini gimana maksudnya? Kan karena sesuai kaidah itu kan mengatakan lah nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Itu. Nah, jawaban beliau adalah maksudnya di sini itu adalah kelompok secara general. Misalnya kita itu orang Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan bahwa Syiah itu semuanya kafir, nggak pernah mengatakan begitu. Atau Khawarij itu semuanya kafir, atau Mu'tazilah itu semuanya kafir. Itu orang salaf tuh nggak pernah mengatakan begitu. Syiah itu ya Muslim, Khawarij itu dia Muslim, Mu'tazilah itu ya masih Muslim. Gitu. Kalau melakukan dosa besar mungkin iya, gitu. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari keimanan, gitu. Itu maksudnya gitu. Adapun kalau perorangan kata beliau itu bisa saja gitu. Misalnya ada orang Syiah gulat, orang Syiah yang sampai menuhankan Sayyidina Ali. Ya jelas kalau itu kafir gitu. Kata beliau seperti itu. Atau yang mencaci maki Rasulullah itu udah jelas itu sudah keluar dari agama gitu. Jadi secara kelompok Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Itu.
Tetapi perorangan bisa saja, misalnya ada orang yang mencaci Nabi, mencaci sahabat, misalnya, atau mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu Tuhan. Nah, itu udah jelas kafir kalau itu. Itu maksudnya ya. Oke, karena sudah jam 9, kita dibatasi oleh waktu. Kita ada pertanyaan di kolom chat, saya belum baca. Izin bertanya tentang wali-wali Allah. Apakah orang Salafi Wahabi mempercayai adanya wali atau tidak mempercayai, seperti tidak mempercayai atau tidak menerima adanya sufi? Oke, begini, kalau soal wali itu orang-orang Salafi Wahabi itu juga percaya, tetapi tidak percaya ada barokah, maksudnya gini, wali dalam pengertian kita dengan pengertian mereka itu berbeda. Kalau kita itu kan meyakini bahwa wali itu ada, punya karomah, punya barokah gitu, ada, dan yang lain-lain kita bisa tabarukan. Kalau orang-orang ini kan nggak percaya gitu. Kalau kepada tasawuf, mereka mengatakan tasawuf itu bid'ah. Gitu. Orang-orang Wahabi ini mengatakan tasawuf itu bid'ah. Nggak ada. Jadi kalau soal wali itu mereka mengakui atau tidak, orang-orang Wahabi mengakui, tapi konsep yang dipercaya oleh mereka tentang wali dengan kita itu berbeda. Soal sufi itu kita mengatakan bahwa sufi itu, tasawuf itu puncak keimanan. Kalau bagi mereka tasawuf itu kemusyrikan bagi orang-orang Wahabi. Oke, itu ya yang pertama dari Fahrul. Terus kemudian yang kedua, Robbaniyah dengan rububiyah. Yang kedua, ruhaniyah apakah sama dengan ruhiyah? Saya belum pernah mendapatkan keterangan kalau itu dari ulama. Yang jelas secara lahir ya berbeda. Kalau yang terkait dengan Robbani itu kan ayat yang menyangkut keterangan soal Robbani itu dalam ayat kunu Robbaniyin. Itu artinya menjadi pendidik. Gitu. Robbaniyin itu menjadi pendidik. Ya. Kalau rububiyah itu kan ketuhanan. Jadi berbeda. Kunu Robbaniyin itu misalnya yang salah satu yang saya dapat keterangan itu dari Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad itu ulama senior di Mekah dulu, zaman dulu. Ulama sudah senior, murid-muridnya udah jadi ulama-ulama besar, termasuk guru-gurunya Said Muhammad, itu Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad itu ngajari anak-anak kecil. Ngajari anak-anak kecil TPQ itu loh. Jadi dia ulama besar, kemudian murid-muridnya juga sudah jadi ulama besar, sudah jadi alim-alim. Tapi dengan keilmuan yang demikian tinggi, Syekh Hasan Masyad itu masih ngajari anak-anak kecil di TPQ itu, anak-anak kecil-kecil lah, anak-anak balita-balita itu. Kemudian ketika muridnya datang, Syekh, kenapa persoalan ini, kenapa hanya ngajari anak-anak kecil aja, harus Anda yang ngajarin? Kenapa nggak serahkan sama santri aja? Jawaban Syekh Hasan Masyad adalah perintahnya Gusti Allah itu untuk kunu robbaniin, menjadi pendidik. Pendidik itu apa ya? Mendidik anak-anak dari sejak kecil seperti ini, itu robbani. Kalau rububiyah itu ada di dalam konsep trilogi tauhidnya orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu kan salah satu hal-hal yang tidak sama dengan kita itu, dia meyakini ada 3. Seperti orang Kristen, orang Wahabi itu. Orang Wahabi itu punya keyakinan bahwa tauhid itu ada 3, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Itu. Tauhid uluhiyah itu meyakini adanya Tuhan itu sudah tauhid uluhiyah. Tapi ketika menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu rububiyah. Kata dia, yang kata orang-orang Wahabi, kalau uluhiyah itu orang-orang Yahudi, Nasrani, orang Buddha, dan semua yang percaya Tuhan itu termasuk tauhid uluhiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah, kita pun itu tidak masuk di dalam tauhid rububiyah karena kita masih tawasul, masih ziarah kubur, itu seperti itu ya. Jadi itu bedanya Robbaniyah dengan rububiyah. Masih ada lagi? Nah, jadi itu ya pembacaan kita pada hari ini terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan akidah
Masih apa? Masih ada ini sebetulnya yang lain, tetapi terakhir ini ya, ada apakah Salafi Wahabi juga disebut Khawarij? Banyak ulama mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu neo Khawarij, artinya Khawarij era baru. Memang betul, Khawarij itu kan namanya mungkin sudah hilang. Sekarang tidak ada kelompok yang namanya Khawarij itu, tetapi pemikiran-pemikiran Khawarij itulah yang diwarisi oleh orang-orang Wahabi hari ini. Jadi apakah Wahabi itu Khawarij? Ya, kalau menurut saya Wahabi itu Khawarij. Khawarij hadal asr, orang Khawarij. Dan bukan menurut saya itu, menurut para ulama, keterangan para ulama. Silahkan Anda baca, misalnya keterangannya Majelis Hukama Al-Muslimin itu dewan ulama seluruh dunia, dari Indonesia itu salah satu anggotanya Prof. Quraish Shihab, itu memberikan pernyataan bahwa Khawarij hadal asr atau Khawarij di era ini itu ya orang-orang Salafi Wahabi. Ciri-cirinya mengkafirkan kelompok lain, Wahabi juga sama mengkafirkan kelompok yang lain, dan seterusnya. Banyak ciri-ciri yang sama, menggunakan kekerasan, orang-orang Wahabi juga menggunakan kekerasan. Dan tauhid akidah hakimiyah mengatakan hakimiyah itu mengkafirkan setiap hukum yang di luar Al-Quran Sunnah, itu juga dari Khawarij. Khawarij dulu kan mengkafirkan sahabat Ali karena sahabat Ali ini mau tahkim. Tahkim itu kan putusan manusia. Ya. Putusannya Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As. Itu sahabat Ali itu menerima. Karena sahabat Ali itu menerima putusannya manusia, orang-orang Khawarij mengkafirkan. Nah sekarang orang-orang Wahabi mengkafirkan Undang-Undang Dasar 45, mengkafirkan yang lain-lain gitu. Karena dianggap Undang-Undang Dasar itu bukan bersumber dari Allah, tetapi itu bikinan DPR atau bikinan parlemen. Ada lagi nih Mas Sigit, ini yang terakhir ya. Apakah sanad ilmu yang sampai kepada kita saat ini sama fungsinya dengan sanad dalam periwayatan hadis Rasulullah? Iya, tentu saja. Itu kan sanad itu kan sangat penting fungsinya ya. Kalau di dalam hadis itu kan memang untuk menjaga otentisitas hadis itu yang menggunakan sanad gitu. Sama dengan ilmu. Kalau orang belajar tanpa sanad, belajar tanpa guru, itu kata Ibnu Sirin mengatakan bahwa laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Gitu. Kalau tidak ada sanad, orang akan mengatakan apapun itu seterserah dia. Bayangkan aja seandainya sanad itu kan begini. Sanad itu kan keistimewaannya umat Muhammad ya. Karena kalau kita lihat umat-umat yang lain, misalnya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, itu tidak punya sanad, itu tidak ada. Makanya ucapannya Nabi Isa, ucapannya Nabi Musa itu tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagaimana kita ucapannya Nabi Muhammad. Gitu. Sanad itu hanya kepunyaan kita. Sanad itu menjamin otentisitas sebuah ilmu atau otentisitas sebuah hadis. Hadis itu kan masih juga kita riwayatkan. Jadi misalnya saya dulu ngaji Sahih Muslim itu sama Kiai Maimun Zubair. Itu Kiai Maimun Zubair itu ya meriwayatkan dari gurunya, dari Mbah Zubair atau dari Mbah Ahmad Syuaib, nanti dari Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian sampai kepada Rasulullah. Itu kan riwayat hadis. Nah, tidak ada bedanya ini dengan riwayat keilmuan. Seperti misalnya kita membaca kitab Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain kita membacanya dari guru, dari gurunya lagi, itu menjamin otentisitas. Ada sebuah garansi keilmuan. Berbeda dengan orang yang belajar otodidak. Gitu. Tidak ada jaminannya kalau orang belajar otodidak itu karena tidak ada guru. Gitu. Ulama itu membandingkan atau membuat perumpamaan bagi orang yang belajar tanpa sanad, tanpa guru, itu seperti orang mencari kayu di malam hari. Bisa jadi yang didapat itu benar kayu, bisa jadi yang dipegang adalah ular. Itu kan nggak bisa membedakan mana kayu mana ular karena nggak ada gurunya. Gitu.
Seperti itu ulama membuat perumpamaan orang belajar tanpa guru itu seperti orang mencari kayu di malam hari. Bisa jadi nemunya kayu, bisa jadi nemunya ular. Orang belajar otodidak itu kan nggak ada yang nggak tahu dia itu benar atau tidak, karena nggak ada pengawasan guru. Seperti itu. Jadi disinilah fungsinya sanad. Sanad itu semacam garansi keilmuan, menjamin otentisitas sebuah materi yang disampaikan. Dan itu penting sekali ya. Dan itu fadilahnya sangat banyak. Nabi dulu pernah bersabda, man ro'ani wa man ro'a man ro'ani itu dakhalal jannah. Siapa yang melihat saya dan melihat orang yang pernah melihat saya itu masuk surga. Nah, kita ini kan belajar dari guru kita melihat gurunya lagi, melihat gurunya lagi sampai nyambung kepada Rasulullah. Jadi ini sebuah garansi keilmuan. Makanya kita belajar itu ya harus kepada seorang ustadz atau guru yang mempunyai sanad. Itu. Jangan belajar kepada otodidak. Para ulama hadis itu mengatakan la taktubu anis suhuf wala minas suhafiyin. Jangan belajar kepada orang-orang yang hanya belajar pada kertas. Maksudnya belajar otodidak. Tapi harus belajar kepada orang yang sanadnya nyambung kepada gurunya. Baik, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dalam menambah ilmu. Sampai ketemu di hari Rabu minggu depan insya Allah. Semua qalal musannif ma'al farqu bainal aqidah al-syariah wal aqidah tahawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.